Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peserta didik mampu mengenal dan memahami konsep berpikir komputasional. Peserta didik mampu mengenal dan memahami metode berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Sekarang lihat buku paket kalian. Buka halaman 25. Sudah dibuka halaman 25. Nah, sekarang lihat perhatikan. Di situ ada berpikir komputasional. Pernah minggu kemarin ibu sudah pernah berbicara ya. Pada kurikulum Merdeka ada 8 elemen. Di antaranya ada berpikir komputasional. Nah, kemarin juga sudah ibu pernah kasih tugas untuk kalian. Contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya, Mak? Contohnya apa? Merencanakan liburan. Nah, terus apa lagi? Mencari barang yang hilang. Memasak nasi goreng. Itu contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di kurikulum development ini hanya ada 2 elemen. Yang pertama adalah berpikir komputasional dan literasi digital. 2 elemen ini sudah mencakup dari 8 elemen yang sebelumnya yang sudah kamu tuliskan. Ada BK, ada JKI, ada analisis data, lintas bidang dan sebagainya ya. Nah, sekarang kalian sudah dibuka buku paketnya halaman 25. Di situ ada berpikir komputasional. Nah, sekarang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, di sini di depan bisa kamu lihat. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Contohnya apa? Tadi sudah disebutkan. Contohnya adalah merencanakan liburan, mencari barang yang hilang. Atau contoh lainnya apa? Contoh lainnya adalah begini. Ketika kamu membuat kue di rumah bersama dengan ibu kalian, ya, dengan membuat kue bersama tim UMKM, ibu-ibu UMKM atau ibu-ibu PKK. Lalu yang ketiga, membuat kue dengan atau di pabrik. Hasilnya akan berbeda tidak, Nak? Hasilnya tentu akan berbeda. Dari apa berbedanya? Dari kemasannya, ya kan? Kemasan membuat kue sendiri, kemasan membuat kue dengan ibu-ibu PKK, dan kemasan membuat kue di pabrik tentu berbeda. Ini yang dinamakan contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Nah, selain itu, ini pengertian dari berpikir komputasional. Nah, lalu ada lagi selain pengertian berpikir komputasional, ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Lalu yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, itu ya. Nah, itu yang namanya dekomposisi. Memecahkan suatu masalah menjadi lebih kecil
sistematis, dan logis. Oke. Nah, lalu komponen yang kedua, apa itu komponen yang kedua? Pengenalan pola. Di buku paket ada kan? Komponen yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat kesamaan atau pola di antara bagian-bagian masalah. Misalnya kamu setiap hari apa pakai batik, nah? Hari Kamis. Kalau pengenalan pola biasanya identiknya dengan rumus dan matematika. Oke, pakai batik. Nah, kalau kamu lihat baju batik biasanya ada perulangan, motif perulangan tertentu tidak? Ada motif yang diulang. Itu namanya pengenalan pola. Atau pada bangun datar. Kalian tahu bangun datar? Ada apa saja bangun datar? Ada apa? Persegi panjang, lalu persegi, lalu segitiga, lingkaran. Nah, itu macam-macam bangun datar. Sekarang, dari keempat yang kalian sebutkan, berbeda-beda tidak rumusnya? Berbeda-beda. Itu yang dinamakan pengenalan pola. Atau contoh lainnya apa? Bola bola, tahu bola? Tahu bola? Nah, bola tuh ada jenisnya apa saja? Bola apa saja? Bola basket, bola voli, bola sepak, bola apa? Bola tenis. Oke. Nah, masing-masing berbentuk sama kah? Apa perbedaannya? Yang membedakan apa? Ukuran. Terus warna. Nah, ukuran, warna, fungsinya, ya kan? Nah, itu yang dinamakan pengenalan pola. Ngerti nak? Nah, oke. Sekarang komponen selanjutnya, komponen utama pada berpikir komputasional adalah abstraksi. Abstraksi adalah proses menyederhanakan masalah dengan hanya fokus pada hal-hal yang penting. Contoh, rute kamu dari mulai pagar gerbang sekolah sampai kelas 7G, kira-kira kamu melewati apa saja? Melewati kelas apa saja? Kelas 9. Lalu ruang guru, lapangan, ya kan? Nah, kelas 7F dan 7E, kamu akan fokus pada hal-hal itu. Sekarang aku bertanya, fokus tidak kamu kepada kamu lewati nih pohon mangga besar, fokus tidak kamu? Kamu ceritakan tidak pada rute itu? Tidak, karena itu bukan fokus yang penting, ya kan? Semak-semak tidak kamu ceritakan, kamu melewati pohon besar, pohon mangga yang besar juga tidak kamu ceritakan, itu kan? Itu yang dinamakan abstraksi. Atau contoh lain di dalam kelas apa kira-kira? Contohnya, kita punya berapa mapel, nak? 11 mapel. Setiap hari kamu bawa 11 mapel, nak? Tidak. Maka dibuat apa supaya tidak dibawa setiap hari 11 mapel dari Senin sampai Sabtu? Jadwal pelajaran. Wakasek Kurikulum membuat jadwal pelajaran itu untuk apa? Ya untuk ini namanya abstraksi. Jadi tidak setiap hari kamu bawa 11 mapel itu. Cukup di hari Senin ada berapa mata pelajaran? 4. Di hari Selasa ada 4 mata pelajaran. Dan seterusnya sampai hari Sabtu. Itulah fungsi dari jadwal pelajaran. Kamu nggak perlu repot-repot bawa 11 mapel untuk setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Nah, itu yang namanya abstraksi. Ada contoh lain, nak? Di dalam kelas selain jadwal pelajaran? Jadwal piket, betul sekali, nak. Tidak mungkin kan dari Senin sampai Sabtu 32 siswa akan piket nih, Senin nih 32 siswa piket semua. Selasa enggak kan? Maka dibuatlah jadwal piket. Wali kelas membuat jadwal piket. Senin berapa personil, Selasa semua sampai Sabtu 32 anak siswa itu kebagian semua piket. Betul tidak? Betul. Nah, itu adalah contoh dari abstraksi. Lalu selanjutnya yang terakhir, komponen yang terakhir apa? Algoritma.
Algoritma itu apa? Serangkaian langkah-langkah yang disusun untuk menyelesaikan masalah. Sekarang ibu bertanya algoritma. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Ketika kamu membuat roti supaya rotinya lebih enak, kamu tambahin apa? Tambahin coklat, mesis, keju, susu, selai, gitu kan? Lalu setelah itu kamu panggang. Nah, itu yang namanya algoritma. Nah, kalau algoritma itu harus berurutan. Contohnya gimana? Contohnya ketika kamu membuat Indomie, apa yang akan kamu lakukan? Merebus air. Tentu sebelum merebus air pastikan kompor nyala. Indominya harus ada, ya kan? Mie instannya harus ada kan? Nah, lalu kamu rebus airnya. Setelah matang, masukkan mie instannya, ya kan? Nah, sampai tunggu mateng atau setengah mateng, tergantung kamu. Kamu apa? Berikan apa? Masukkan apa? Bumbu ke dalam piring. Sekarang kalau kamu ganti, tidak urut, kamu masukin dulu mie-nya sebelum rebus air, mungkin tidak. Tidak. Yang namanya algoritma itu harus jurnal refleksi. Nah, Dwi tolong dibagikan. Nanti ini kalian isi nama dan kelas. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu jawab dengan emoticon. Misalnya guru menyampaikan materi pembelajaran dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari, kamu boleh checklist yang mana? Ya, sok Dwi boleh. Sambil nunggu Nasir ngambilin itu jangan semua. Iya. Ya, namanya ditulis, nama dan kelas ya. Nah, sambil menunggu Dwi membagikan refleksi pembelajaran, berarti untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya nak. Nanti minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi berpikir komputasional dalam berbagai bidang, ya. Ya, terima kasih Muhammad Nasir. Lebih nak? Oke, sok silakan. Nanti minggu depan, insya Allah ya, minggu depan kita ketemu lagi. Materinya adalah berpikir komputasional dalam berbagai bidang, ya. Nah, sambil menunggu kalian mengisi refleksi pembelajaran, sampai sini pembelajaran hari ini ya. Sampai sini pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.